Tiongkok memiliki peradaban yang tinggi sejak ribuan tahun yang lalu. Dari sinilah berasal bela diri kungfu yang menjadi induk bela diri lainnya. Kungfu memiliki berbagai macam aliran, lebih dari 100 aliran yang ada, melahirkan berbagai pendekar kungfu yang hebat dan legendaris. Ada Bodhidharma, peletak dasar kungfu Shaolin, Jenderal Yu Fei yang menciptakan berbagai jurus kungfu, ada Tio Sam Hong sebagai pencipta aliran Tai Chi. Siapa yang tidak kenal dengan Wong Fei Hong yang sangat terkenal dengan jurus tendangan tanpa bayangan, Yip Man yang terkenal dengan Wing Chun-nya, serta muridnya Bruce Lee dengan Jet Kundo, dan tentunya ada Huo Yuanxia dan yang lainnya. Episode kali ini saya ingin menceritakan tentang Huo Yuanxia, seorang pendekar kungfu yang tak terkalahkan yang hidup pada masa akhir dinasti Qin. Huo Yuanxia dilahirkan pada tahun 1868 di wilayah Tianjin sebagai anak keempat Huo Endi dari 10 bersaudara. Huo Endi bertugas mengawal para pedagang yang pergi ke daerah Manchuria. Walaupun Huo Yuanxia berasal dari keluarga yang memiliki tradisi kungfu yang kuat, namun Huo Yuanxia sejak kecil memiliki tubuh yang lemah dan sering sakit-sakitan. Hal ini membuat ayahnya melarang Huo Yuanxia untuk belajar kungfu. Namun dia tetap memiliki keinginan keras untuk belajar kungfu. Karena kemauannya yang keras dan memiliki bakat yang tinggi, secara diam-diam Huo Yuanxia muda selalu mengintip kakak dan para murid ayahnya pada saat latihan. Pada malam harinya, Huo Yuanxia berlatih secara sembunyi-sembunyi apa yang dia amati. Pada tahun 1800 mengalami kekalahan yang telak, dan demikian juga dengan anak pertamanya. Ternyata terjadi hal yang mengejutkan. Huo Yuanxia kemudian menantang orang yang mengalahkan kakaknya tersebut, dan ternyata ia berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Huo Yuanxia kemudian pergi ke berbagai wilayah di sekitar tempat tinggalnya dan menantang satu persatu jagoan kungfu yang ada. Setiap meraih kemenangan, dia menjadi semakin terkenal. Kemudian ia bergabung dengan ayahnya dan bekerja sebagai pengawal rombongan. Suatu hari, ketika Huo mengawal sekelompok biksu, muncullah para bandit yang kemudian mengancam para biksu tersebut. Huo Yuanxia segera menyerang kepala bandit tersebut dan mengalahkannya. Berita kemenangan ini membuat ia menjadi semakin termasyhur. Tinggalnya, semua jagoan kungfu ditantangnya dan berhasil dikalahkannya. Seorang anak dari salah satu jagoan kungfu yang pernah dikalahkannya pun menaruh dendam kepada Huo. Akhirnya orang itu membunuh keluarga Huo. Dia pun kembali melawan para petarung asal negara barat dan Jepang. Kemenangan demi kemenangan diraihnya sehingga akhirnya dia melaju ke pertandingan akhir, melawan seorang pendekar asal Jepang dan berhasil ia kalahkan. Pada tahun 1902, Huo menerima tantangan seorang pegulat Rusia di Taman Shiyuan, Tianjin, yang secara terbuka menyebut orang-orang Cina sebagai orang sakit dari timur. Huo Yuanxia mengalahkan pegulat terkuat Rusia tersebut secara telak dengan cara mengangkat dan melemparnya keluar dari panggung pertarungan.
Pertarungan kedua terjadi pada tahun 1909 melawan juara tinju Inggris berpostur tinggi besar yang bernama Hercules O'Brien. Wo Yanxia kemudian mengalahkan lawannya dengan jurus ciptaannya Kung Fu Mi Song. Pada tahun 1909, Wo Yanxia mendirikan pusat pelatihan fisik Chinwu bersama teman baiknya Nong Jinsun yang kemudian menjadi presiden asosiasi tersebut. Dr. Sun Yat-sen, bapak pendiri Republik Cina, mendukung dan memberikan sponsor untuk pendirian asosiasi Chinwu ini. Suatu ketika seorang anggota Japan Judo Association mengundang Huo untuk melakukan kompetisi. Huo kemudian mengutus muridnya Liu Zhensheng untuk berkompetisi melawan para judoka tersebut dan berhasil mengalahkan mereka. Sayangnya Huo Yanxia meninggal terlalu muda pada umur 42 tahun. Huo Yanxia meninggal pada tanggal 9 Agustus 1910 di rumah sakit Shanghai. Kematiannya sendiri masih merupakan sebuah misteri. Ada yang mengatakan bahwa Huo Yanxia meninggal diracun orang-orang Jepang yang tidak bisa menerima kekalahan.